Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini seperti lomba lari, tapi kamu lari sekencang-kencangnya di tempat? Sibuk setiap hari, kerja keras, tapi saldo rekening tetap segitu-gitu aja. Sementara ada orang yang kelihatannya santai, tapi duitnya ngalir terus. Kok bisa? Nah, bisa jadi kamu tanpa sadar melakukan 5 kesalahan ini. Yuk, kita kupas satu persatu biar kerja keras kamu benar-benar menghasilkan, bukan cuma bikin capek doang. Banyak orang diajarkan sejak kecil bahwa menabung pangkal kaya. Jadi, mereka menyimpan uang di tabungan dengan harapan suatu hari nanti akan cukup untuk membeli rumah impian atau pensiun dengan tenang. Masalahnya, uang yang diam di rekening itu seperti tanaman yang tidak pernah disiram, tidak tumbuh, malah perlahan layu dimakan inflasi. Orang kaya berpikir berbeda. Mereka tidak sekadar menyimpan uang, tapi memastikan uang mereka bekerja dan terus berputar. Bayangkan kalau uangmu seperti karyawan. Kalau semua karyawan hanya duduk diam tanpa bekerja, bisnismu pasti bangkrut kan? Nah, begitu juga dengan uang. Kesalahan terbesar banyak orang adalah terlalu takut mengambil keputusan. Mereka khawatir salah investasi, rugi, atau kehilangan modal. Akhirnya mereka memilih zona aman, membiarkan uang diam di tabungan, atau membeli sesuatu yang nilainya justru turun, seperti barang-barang konsumtif. Padahal, cara terbaik untuk menabung adalah menginvestasikan uang ke hal-hal yang bisa meningkatkan nilaimu sendiri. Misalnya, ikut kursus keterampilan baru, membangun bisnis, atau membeli aset yang bisa menghasilkan pendapatan pasif. Orang sukses paham bahwa aset terbesar adalah diri sendiri. Mereka terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah uang yang kamu simpan saat ini sedang bekerja untukmu? Atau justru tidur nyenyak di rekening tanpa memberikan keuntungan apapun? Jangan hanya menabung, pastikan kamu mengelola uang dengan strategi yang membuatnya terus berkembang. Ingat, uang bukan hanya untuk disimpan, tapi juga untuk digerakkan. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak bisnis atau proyek yang dijalankan, semakin besar peluang sukses. Logikanya terdengar masuk akal, tapi kenyataannya, kebanyakan orang justru jadi terlalu sibuk, tapi tetap miskin. Kenapa? Karena mereka mencoba segalanya tanpa benar-benar menguasai satu pun. Hari ini jualan online, besok coba bisnis kafe, minggu depan belajar trading, lalu bulan depannya mau coba properti. Akhirnya, semua dijalankan setengah-setengah, nggak ada yang benar-benar berhasil. Orang kaya punya pendekatan berbeda. Mereka tidak asal menyebar jala kemana-mana berharap ada ikan yang nyangkut. Mereka fokus dulu di satu bidang, menguasainya, memastikan bisnis atau investasi itu stabil, baru setelah itu mereka diversifikasi. Diversifikasi itu bagus, tapi harus dilakukan di waktu yang tepat. Ibarat membangun rumah, kamu nggak bisa bangun 5 rumah sekaligus kalau satu pun belum ada yang berdiri kokoh. Mending bangun satu rumah yang kuat, baru setelah itu pikirkan untuk membangun rumah lainnya. Jadi, kalau kamu merasa sibuk terus, tapi nggak ada hasil yang jelas, coba evaluasi. Apakah kamu sedang membangun satu pilar yang kokoh, atau sekadar menyebar energi ke banyak hal tanpa arah? Fokuskan tenaga dan pikiranmu ke satu hal dulu sampai benar-benar berhasil. Setelah itu, barulah pikirkan untuk memperluas dan mendiversifikasi. Ingat, lebih baik punya satu sumber penghasilan yang kuat daripada 10 yang setengah-setengah. Pernah dengar pepatah, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering berinteraksi denganmu. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi, ini kenyataan. Lingkungan tempatmu berada punya pengaruh besar terhadap cara berpikir, keputusan, bahkan nasib finansialmu. Masalahnya, banyak orang tetap bertahan di lingkaran pertemanan yang sama, meskipun sudah jelas tidak membawa mereka kemana-mana. Mereka tetap nongkrong dengan teman-teman yang suka mengeluh tentang hidup, mengkritik orang sukses, tapi tidak melakukan apa-apa untuk mengubah keadaan mereka sendiri. Akhirnya, tanpa sadar, kamu pun ikut terseret dalam pola pikir yang sama, yaitu nyaman dalam stagnasi.
Coba pikirkan, apakah teman-temanmu saat ini membuatmu berkembang? Atau justru lebih sering menarikmu mundur dengan komentar seperti, udahlah, nggak usah ribet, atau santai aja, jangan kerja keras banget. Kalau yang kedua lebih sering kamu dengar, mungkin saatnya mengevaluasi siapa yang ada di sekitarmu. Bukan berarti kamu harus langsung memutus hubungan dengan semua teman lama, tapi kamu perlu mulai mencari lingkungan baru yang lebih mendukung pertumbuhanmu. Bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses darimu bukan hanya bisa membuka peluang baru, tapi juga bisa mengubah cara berpikirmu tentang uang, kerja keras, dan kesuksesan. Ingat, lebih baik punya 4 koin emas, teman berkualitas yang mendukung dan menginspirasimu, daripada 100 koin receh yang hanya menambah beban. Jadi kalau kamu merasa hidupmu stagnan, bisa jadi bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu masih dikelilingi oleh orang-orang yang tidak membantumu berkembang. Banyak orang berpikir bahwa bekerja keras berarti melakukan semuanya sendiri. Mereka bangga jadi superhero yang mengurus setiap detail, dari hal kecil sampai besar. Hasilnya, sibuk luar biasa, tapi tetap merasa jalan di tempat. Padahal, orang sukses punya pola pikir berbeda. Mereka tidak berpikir, bagaimana cara aku menyelesaikan ini, tapi siapa yang bisa membantuku menyelesaikan ini. Mereka paham bahwa waktu adalah aset paling berharga, dan cara terbaik untuk mengoptimalkannya adalah dengan membeli kembali waktu mereka. Coba bayangkan, kamu adalah seorang pengusaha yang ingin membangun bisnis besar. Kalau kamu tetap ngotot mengurus semuanya sendiri, dari desain logo, membalas email, mengurus keuangan, sampai packing barang, kapan bisnis itu akan benar-benar berkembang? Orang sukses tahu bahwa mereka harus fokus hanya pada hal yang memberi dampak besar, sementara tugas lain bisa didelegasikan. Tentu, ada rasa khawatir ketika menyerahkan tugas ke orang lain. Takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi, atau rasanya lebih cepat kalau aku kerjakan sendiri. Tapi inilah jebakan yang membuat banyak orang sibuk terus tanpa hasil besar. Mulailah dengan mengaudit waktumu. Apa saja yang kamu lakukan setiap hari? Mana yang benar-benar berdampak besar, dan mana yang bisa diserahkan ke orang lain? Jika memungkinkan, rekrut tim, gunakan jasa freelancer, atau manfaatkan teknologi untuk mengotomatisasi pekerjaan. Ingat, kamu tidak harus jadi pahlawan tunggal dalam perjalanan menuju sukses. Alih-alih menukar waktu untuk uang, mulailah menukar uang untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan berkontribusi besar terhadap kesuksesanmu. Banyak orang berpikir bahwa sukses itu harus diam-diam saja. Mereka takut dikira sombong kalau terlalu sering membicarakan pencapaian mereka. Akhirnya, mereka bekerja keras, punya keahlian luar biasa, tapi tetap tidak dikenal, tidak dihargai, dan tidak mendapatkan peluang besar. Padahal dunia tidak bisa memberi penghargaan pada sesuatu yang tidak terlihat. Kalau orang tidak tahu apa yang kamu bisa, bagaimana mereka bisa memberimu kesempatan? Bukan berarti kamu harus jadi tukang pamer, tapi ada perbedaan besar antara menyombongkan diri dan menunjukkan nilai diri. Orang sukses tahu cara membagikan pencapaian mereka dengan cara yang tulus dan otentik. Mereka berbagi kisah perjuangan, pengalaman dan pencapaian mereka bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menginspirasi, membangun kepercayaan, dan membuka jalan bagi peluang baru. Coba pikirkan, berapa banyak pekerjaan, proyek, atau kesempatan yang sebenarnya bisa kamu dapatkan kalau orang lain tahu keahlian dan pencapaianmu. Kalau kamu terus meremehkan diri sendiri dan memilih untuk tidak terlihat, jangan heran kalau peluang emas terus diberikan kepada orang lain yang berani tampil. Mulai sekarang, latih dirimu untuk berbicara tentang pencapaianmu dengan percaya diri. Gunakan media sosial, networking, atau bahkan percakapan sehari-hari untuk membagikan apa yang sudah kamu capai dan bagaimana kamu bisa membantu orang lain. Jangan biarkan kerendahan hati yang berlebihan menghalangimu dari kesuksesan. Dunia perlu tahu siapa kamu dan apa yang bisa kamu berikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian.
Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.